Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Ninjasari dengan NIM C1B023084. Saya berasal dari Universitas Jambi dengan jurusan S1 Manajemen. Jadi materi yang akan saya bacakan di video ini adalah meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan. Jadi video ini saya buat untuk menuntaskan mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baik, langsung saja pengertiannya. Produktivitas karyawan adalah seberapa efisien karyawan dalam menyelesaikan tugas dan menghasilkan output berkualitas. Artinya, lebih banyak pekerjaan selesai dalam waktu yang lebih singkat. Sementara itu, keterlibatan karyawan adalah sejauh mana karyawan merasa terhubung secara emosional dengan pekerjaan. Tujuan perusahaan dan rekan kerja, mereka tidak hanya bekerja, tapi juga ingin berkontribusi lebih dan bangga menjadi bagian dari perusahaan. Peningkatan keduanya penting karena akan membuat karyawan lebih inovatif, loyal, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian penting. Beberapa konsep penting dalam konteks ini meliputi pemberdayaan, memberi karyawan otonomi untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada pengakuan dan penghargaan, yaitu menghargai kontribusi karyawan agar termotivasi. Selanjutnya ada pengembangan karyawan, yaitu menyediakan kesempatan belajar dan peningkatan skill. Selanjutnya ada budaya kerja positif, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai. Selanjutnya ada keseimbangan kehidupan kerja, yaitu membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada umpan balik berkelanjutan, yaitu memberikan feedback rutin untuk perbaikan kinerja. Selanjutnya ada kepemimpinan efektif, yaitu pemimpin yang mampu menginspirasi dan membimbing tim. Selanjutnya ada latar belakang dari PT XL Asia Tbk yang saya jadikan sebagai contoh dari materi ini. Jadi PT XL Asia Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 1989. Mereka menyediakan layanan seluler, internet, broadband, dan solusi korporat, serta dikenal sebagai operator seluler kedua terbesar di Indonesia. Sebagai bagian dari Axiata Group Berhad, XL Axiata terus berinovasi dan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas untuk mempertahankan posisinya di pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada implementasi mengelola kinerja tim di PT XL Axiata Tbk. Meskipun detail spesifik tidak dipublikasikan, perusahaan sebesar XL Axiata kemungkinan besar menerapkan pengelolaan kinerja tim melalui yang pertama, penetapan tujuan yang jelas, menggunakan OKR atau KPI untuk menetapkan target yang terukur bagi setiap tim dan individu, selaras dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada umpan balik dan pelatihan berkelanjutan, yaitu mendorong komunikasi reguler antara manajemen dan karyawan, serta menyediakan program latihan untuk meningkatkan skill. Yang ketiga ada sistem evaluasi kinerja, yaitu menggunakan sistem penilaian formal atau misalnya 360 derajat untuk mengevaluasi hasil dan kompetisi yang menjadi dasar evaluasi atau pengembangan. Selanjutnya yang keempat ada pengakuan dan penghargaan, yaitu memberikan bonus, kenaikan gaji, atau penghargaan non-finansial untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya keempat ada pemanfaat teknologi, menggunakan sistem HRIS atau Human Resources Information System untuk mengelola data kinerja dan memfasilitasi proses umpan balik secara efisien. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan adalah kunci keberhasilan bisnis, termasuk bagi PT XL Axiata Tbk. Dengan karyawan yang produktif dan merasa terlibat, perusahaan dapat mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mencapai keuntungan yang berkelanjutan. XL Axiata sebagai perusahaan telekomunikasi terbuka kemungkinan besar menerapkan strategi pengelolaan kinerja tim yang komprehensif, mencakup penetapan tujuan, pengembangan karyawan, feedback konstruktif, serta pengakuan terhadap kontribusi. Semua didukung oleh teknologi. Ini membantu perusahaan menjaga keunggulan kompetitif di industri yang dinamis. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.